Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melanjutkan materi masih tentang bunga sederhana, itu mata kuliah matematika keuangan, yaitu bunga sederhana untuk periode bulan atau hari. Kita bisa melihat rumus dan aturannya. Yang pertama, untuk menentukan waktu atau T, kita bisa menggunakan jumlah bulan per 12. Seperti keterangan yang sebelah kanan, apabila periode waktu dinyatakan dalam bulan, maka kita akan mengkonversi waktu tersebut menjadi tahun. Kemudian T sama dengan jumlah hari per 365. Ada kita lihat yang keterangan kedua, di mana bunga eksak menganggap bahwa satu tahun itu berjumlah 365 hari. Kemudian apabila 360 itu dikatakan bunga ordinary yang menganggap satu tahun itu dia 360 hari. Jadi ini jumlah rumus dan aturan untuk menentukan waktu apabila dia nanti kita konversi ke bulan, hari dan bulan dan hari. Itu bagaimana kita mengkonversi dengan cara bunga eksak atau ordinary, itu ada dua. Yang menganggap satu tahun itu ada yang 365 hari dan 360 hari. Saya akan langsung ke sebuah contoh. Nona Linda meminjam uang itu 10 juta rupiah pada suku bunga dan nilai akhir pinjaman tersebut dengan menggunakan. Yang pertama, dia menggunakan bunga sederhana selama 5 bulan. Ya, berarti 5 bulan ini nanti kita akan menggunakan rumus aturan yang pertama, jumlah bulan per 12. Yang ini dia ya. Kita akan menggunakan yang ini. Kemudian yang kedua, dia akan menggunakan bunga sederhana selama 146 hari. 146 hari. Oke. Kemudian yang ketiga, ada bunga sederhana selama 240 hari. Jadi kita bisa menggunakan salah satu ini dengan menggunakan bunga eksak atau bunga ordinary, ya. Tapi nanti kita akan mencoba, ya. Yang kedua ini 146 hari kita coba menggunakan eksak, yang terakhir nanti ordinary yang 240 hari. Oke. Sebelum ke situ, saya ingin kita sama-sama garis bawahi ya, bahwasanya dia di sini meminjam, ya, dia meminjam 10 juta. Ini 10 juta. Kita harus ketahui dulu 10 juta ini apa, kan gitu. Ya, 10 juta ini apa? Ini pada suku bunga, ini kurang ya, pada suku bunga ini 15%. Sorry, ini dalam soal kurang. Pada suku bunga 15%. Oke, 15% ini kita udah ketahui dia R, sedangkan 10 juta ini itu dia P. Jadi lambangnya P. Oke. Kita mau cari bunga sederhana selama 5 bulan, kemudian 146 hari, kemudian 240. Ini nanti kita gunakan ordinary, sedangkan yang ini kita gunakan eksak, ini kita gunakan bulan. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian. Kita pertama, kita kerjakan dengan cara yang A, bulan ya. Yang diketahui tadi P-nya di situ 10 juta ya. Saya langsung aja 10 juta. Kemudian R-nya 15%, atau saya buat aja sama dengan 0,15. Pertanyaannya 5 bulan. Nah, gitu ya. Dia menggunakan 5 bulan. Jadi dia menggunakan 5 bulan. Maka T-nya itu bisa kita pakai menggunakan T sama dengan ya 5 bulan per 12 bulan. Nah, jadi kita harus tentukan pakai seperti ini. Atau 5 per 12 saja langsung, gak usah tulis bulannya, nggak apa-apa. Ya. Maka bunga sederhana, langsung kita buat bunga sederhana, ya, bunga sederhananya. Rumusnya I sama dengan P kali R kali T. Di mana nilai P-nya tadi, ya, nilai P-nya ini kita udah ketahui ini 10 juta, ya. Kita udah ketahui 10 juta dikali R-nya 0,15 dikali dengan T. T-nya ini 5 per 12. Maka kita
dapatkan hasilnya di sini Rp 625.000. Nanti kalau kamu cari ini hasilnya 625.000. Setelah seperti ini apakah sudah selesai? Belum. Kita ingin mencari nilai akhir. Ya, nilai akhir. Jadi nilai akhirnya nanti S sama dengan P ditambah I. P-nya tadi 10 juta. Ya. Tambah nilai I yang udah kita dapat yang ini. 625.000. Maka didapatkanlah hasilnya 10 juta. Ya. 10 juta 625.000. Nah, ini hasilnya rupiah ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Jadi hasilnya yang udah dia dapatkan 10.625.000. Jadi caranya menyelesaikannya seperti ini apabila yang diketahui dia bulat. Ya, langkahnya seperti ini, maka kamu akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang B. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Untuk yang B, kita akan kerjakan untuk yang B. Yang B tetap sama, yang diketahui itu P dia tadi 10 juta. Ya. Kemudian R-nya 15% atau bisa 0,15. Oke. Rumusnya tetap sama dengan yang pertama, di mana kita cari yang pertama dulu. I sama dengan P kali R kali T. Setelah ini nanti baru lanjut ke S sama dengan P tambah yang hasil I-nya ini. I. Nah, kita menggunakan tetap dengan rumus yang dua ini. Dia tadi di soal yang diketahui di situ hari 145 selama 146 hari. Kita mencoba untuk mencari T-nya yang pakai eksak. Eksak tadi dia 146 yang ini per, kalau dia eksak, ingat eksak itu menggunakan 365 hari per tahun. Jadi kita gunakan rumus yang ini untuk nilai T-nya nanti yang di sini. Maka nilai I sama dengan P-nya 10 juta. Ya, P-nya 10 juta. Itu dikali dengan R. R kita di sini 0,15 dikali dengan yang ini. 146 per 365. Maka nilai I setelah kita kalikan ya akan kita peroleh 600.000. 600.000. Setelah udah dapat 600.000 ini, kita masukkan ke rumus S sama dengan P ditambah I. P-nya tadi 10 juta ditambah 600.000. Maka hasilnya 10.600.000. Oke, ini RP ya. Ini hasilnya. 10.600.000. Ya, gampang sekali ya. Intinya kita harus ingat dulu bagaimana dia konsepnya ini. Ya, kalau dia hari ini menggunakan tadi eksak ya. Kita akan coba untuk menggunakan yang ordinary. Dengan rumusnya tetap ini. Namun ordinary. Saya hapus dulu. Saya hapus satu-satu saja. Oke, saya hapus dulu yang ini. Ya. Karena soalnya sama ya. Saya hapus yang ini. Oke. Kita menggunakan yang ketiga ini kita akan menggunakan ordinary. Ya, ordinary. Ordinary-nya ini kita akan buat ya. Oke. Kita akan buat secara ordinary. Kalau dia ordinary, tadi soal kita kan ini udah 146. Soal yang C, ini yang B ya, saya coret aja. Kalau yang C tadi 240 hari. 240 hari. Berarti kalau kita gunakan untuk aturan ordinary, yang 240 ini, berarti kita buat aja 240 dibagi 360. Ini ordinary. Kalau tadi dia 365 itu eksak. Kalau 360 ordinary.
Udah, langsung aja ke rumusnya. I sama dengan P-nya tadi 10 juta, ya. Ditambah R 0,15 ditambah dengan 200 ditambah, sorry ya. Ini dikali semua ya, sorry. Dikali 240 per 360. Maka nilai I yang akan kita dapatkan itu dia sebesar 1 juta. 1 juta ya. 1 juta rupiah. Setelah dapat ini, langsung ke rumus S. P tambah I. Maka S sama dengan nilai P-nya tadi 10 juta tambah 1 juta. Maka hasilnya 11 juta. Ini RP 11 juta. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk penyelesaiannya kira-kira seperti ini. Dia ada tadi 3, yang pertama bulan, yang kedua ada eksak, di mana eksak itu bernilai kalau di konversi harinya 365, sedangkan ordinary 360. Oke, selamat belajar dan sukses selalu dan perbanyak latihan.